intinya. Jadi saat ini kita akan bicara soal eksposisi Alkitab. Nah, kalau bicara soal eksposisi, saya mau ajak kakak-kakak untuk coba melihat gambar ini ya. Kakak, kalau kita melihat gambar ini, kakak-kakak, kira-kira apa yang terbersit dalam benak kakak-kakak ketika melihat gambar ini? Silakan open mic. Renungan pagi. Renungan pagi ya. Oke, terima kasih Kak Ina. Renungan pagi. Apalagi kira-kira? Firman Tuhan. Firman Tuhan, Kak Nova, Kak Diani ya. Ada Seorang yang lagi? sedang mendalami Alkitab sambil meminum kopi ya supaya bisa fokus. Oke, terima kasih Kak Sri ya yang melihat bahwa ini adalah proses menggali firman ya. Menggali firman dan menurut saya kalau kita ngelihat ada bolpennya ya, dia pasti mungkin coret-coret ya. Kemudian cukup punya waktu ya, ada kopinya, ada block note-nya juga ya. Jadi ini sebuah proses yang pasti dia sungguh-sungguh ya, memberikan waktu untuk menggali firman. Nah, pertanyaan buat kita adalah, apakah ketika kita melayani, ketika kita bercerita kepada adik-adik ya, apakah kita juga punya waktu cukup ya untuk menggali firman? Punya waktu yang cukup untuk menemukan bagian per bagian dari teks firman Tuhan itu dan kita menemukannya, apa yang bermakna di dalamnya. Atau kita mungkin sudah langsung aja setiap kali dapat jadwal, ceritanya apa sih? Ceritanya tentang apa? Ya, tujuannya apa? Tapi kita nggak baca firmannya. Dalam kelas-kelas persiapan juga kita terburu-buru untuk menemukan ide penyampaian cerita daripada menggali firman. Padahal ketika kita bercerita, sebenarnya kita sedang berkhotbah buat anak-anak. Kakak-kakak adalah para pengkhotbah untuk jemaat anak. Dan jemaat anak di kebaktian anak yang begitu lama kita sebut sebagai sekolah minggu, itu adalah bagian pemberitaan firman yang kuat. Jadi ketika kita bercerita, sebenarnya kita tidak sedang menceritakan sebuah cerita lepas dari firman Tuhan, tapi itu adalah firman Tuhan. Sama seperti seorang pengkhotbah di kebaktian umum begitu, seorang pendeta atau rekan-rekan pelayan firman yang lainnya, para kakak-kakak juga adalah para pengkhotbah, para pencerita itu adalah ia yang membagikan firman Tuhan kepada para umatnya, yaitu adik-adik yang kita layani. Maka kalau kita bicara soal berkhotbah, bercerita dalam konteks khotbah anak-anak, maka kita harus tidak mau, kita harus melakukan sebuah proses yang namanya eksposisi. Apa itu eksposisi? Kalau kita mendengar kata ekspos, maka ada sesuatu yang kita mau bukakan ya, diekspos di proses membuka itu ya. Nah, bicara soal eksposisi, ini adalah bagian produk akhir dari sebuah proses yang panjang, kakak. Apa proses itu? Proses itu yang dinamakan sebagai menafsir Alkitab ya. Jadi proses di mana kita menafsirkan teks firman Tuhan dan lalu akhirnya produknya itu adalah eksposisi. Ya. Jadi dalam proses menafsir firman Tuhan ada istilah yang namanya hermeneutika. Jadi ini dari kata herme ya ini bukan tas mahal itu, tapi ini adalah dewa Yunani yang membukakan ya. Ini adalah proses di mana setiap kita melakukan proses menggali firman Tuhan, membukakannya. Nah, proses hermeneutik itu adalah ilmunya ya. Ilmu prinsip-prinsip penafsiran ya. Nah, proses itu akan diterapkan dalam proses eksegese namanya. Eksegese itu mengeluarkan, eksegese ya, mengeluarkan. Dan hasilnya adalah eksposisi. Jadi apa yang kita lakukan adalah proses yang punya prinsip-prinsip keilmuan,
tetapi juga di dalamnya ada proses penerapan ilmu yang artinya bahwa ada hal-hal yang nantinya berkenaan dengan kepiawaian kita, kecakapan kita, bagaimana jam terbangnya dan lain-lainnya, dan akhirnya menghasilkan sebuah produk. Sama seperti prinsip-prinsip menerbangkan pesawat begitu ya. Maka itu ada ilmunya, tetapi jam terbang mempengaruhi, itu eksegesenya. Dan nanti apakah penumpangnya nyaman atau tidak, itu eksposisinya ya. Nah, proses kita ini adalah proses di mana kita mau melihat firman Tuhan, menggalinya dengan prinsip-prinsip yang tepat, yang bertanggung jawab, dan kita mau supaya hasilnya juga akhirnya bisa memberkati. Nah, secara sederhana, proses untuk menafsir atau melakukan sebuah proses akhirnya yang produknya itu adalah eksposisi, itu digambarkan seperti ini. Ada teks firman Tuhan, lalu ada konteks ketika firman Tuhan itu ditulis ya oleh para penulis yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Lalu ada kontekstualisasi hari ini ya. Ini kira-kira prinsipnya ya. Ada metodenya dan lain-lainnya itu banyak sekali, tapi kira-kira sederhananya begini. Ada ayat Alkitabnya, perikop Alkitabnya, terus ada konteksnya, situasinya, kemudian ada apa yang relevan pada hari ini, apa yang kontekstual hari ini. Nah, proses inilah yang disebut sebagai proses hermeneutik, yang kalau kita melakukan proses-proses ini dalam proses yang namanya eksegese akan menghasilkan eksposisi. Nah, proses hermeneutik ini ya ada 3 hal penting ya. 3 hal penting yang kita perlu untuk terus ingat dalam proses ini. Pertama, menafsir itu ya, kakak-kakak, adalah sebuah ilmu. Jadi ada prinsip-prinsipnya. Ini hermeneutik ya. Ini adalah sesuatu yang ada keilmuannya, ada teori-teorinya, harus digunakan dengan bertanggung jawab. Yang kedua, ini adalah eksegese. Sekali lagi, ini adalah seni. Cara kakak membaca firman Tuhannya, lalu menggalinya, mengangkatnya, menemukan apa-apa yang berarti, itu adalah seninya. Seninya Kak Ellen dengan Kak Neti akan berbeda dengan Kak Fani misalnya. Setiap kita punya seni masing-masing. Jadi, makanya ketika kita membaca teks firman Tuhan, kalau persiapan guru sekolah minggu bersama-sama dengan rekan pelayan yang lain, maka kita akan mendapatkan ya banyak hal ya, karena ada banyak sekali hal-hal yang didapatkan oleh teman kita yang kita mungkin nggak sadar atau nggak cermat melihatnya. Seninya macam-macam ya, sehingga kalau itu berkumpul maka menjadi sesuatu yang sangat memperkaya. Dan yang terakhir, bahwa hermeneutika itu adalah sebuah proses yang juga harus terjadi tindakan spiritual. Sebelum kakak-kakak bercerita, ketika kita membaca teks firman Tuhan dan menemukan sesuatu yang bermakna, maka harus ada sebuah proses memasukkan dalam diri kita dan kita menemukan apa yang perlu dikoreksi, apa yang diperteguh, apa yang kembali diyakinkan, apa yang diberikan semangat oleh firman Tuhan. Harus ada sebuah tindakan spiritual. Barulah kita akan menyampaikannya kepada adik-adik. Jadi proses ini adalah proses yang kita harusnya terus jalani ya. Ada prinsipnya, ada kepiawaian kita membaca dan menggali firman Tuhan, dan ada sebuah tindakan proses untuk bertumbuh di dalam firman Tuhan. Sekali lagi, kalau kita melihat 3 hal ini, maka kita bisa coba melekatkannya. Ini adalah sebuah proses hermeneutik, tapi juga ini adalah sebuah proses eksegese ketika prinsip-prinsip itu dilakukan, dan hasilnya adalah eksposisi. Maka sebuah proses bercerita harus benar-benar adalah sebuah hasil dari proses yang namanya eksposisi Alkitab. Sebagai pelayan anak, setiap kita dipanggil untuk bukan hanya menyampaikan cerita, tapi sedang menyampaikan firman Tuhan. Maka firman Tuhan harus mampu kita berikan yang terbaiknya kepada adik-adik kita. Apa yang tepat yang kita mau sampaikan kepada adik-adik kita. Jadi bercerita adalah hasil dari proses eksposisi Alkitab.
Kami berharap kakak-kakak, baik yang calon guru sekolah minggu maupun juga yang sudah bertahun-tahun melayani, kita mau terus membaca firman dan menemukan apa yang berarti, apa yang baru, apa yang tersembunyi, apa yang mau Tuhan bicarakan kepada adik-adik melalui kita. Dan itu harus membaca firman Tuhan. Bukan hanya sekedar untuk, udah tahulah cerita Yusuf. Ceritanya begitulah ya. Lalu kita mulai memikirkan ide-ide penyampaian yang menarik bagaimana ya. Tapi udah kita nggak baca lagi firman Tuhan. Ini sesuatu yang saya pikir perlu untuk kita sadari bersama. Maka perlu setiap pelayan anak memiliki kemampuan untuk mengekspos firman Tuhan, menafsirkannya dengan prinsip-prinsip hermeneutika, lalu kita melakukan proses eksegese dan hasilnya adalah sebuah eksposisi. Sampai sini dulu kakak-kakak, apakah ada yang mau diresponi, ada yang ditanggapin, silakan ya kakak-kakak. Kita sedang bicara soal eksposisi Alkitab. Sepertinya pada rajin baca firman ya. Pasti murid-muridnya benar-benar tahu firman Tuhan dengan baiknya. Oke, kalau nggak ada, saya akan lanjut ya, kakak-kakak. Kita akan bersama-sama coba melakukan belajar untuk proses hermeneutik itu sendiri ya. Bagaimana kita mau supaya prosesnya bisa kita coba, prinsip-prinsipnya bagaimana. Dan apa yang saya akan bagikan ini adalah prinsip yang dipakai oleh satu lembaga namanya Langham ya. Langham Preaching itu adalah sebuah lembaga yang konsentrasi di pergerakan transformasi gereja melalui firman Tuhan. Di Indonesia ada banyak sekali lembaga yang mengajarkan khotbah, salah satunya adalah Langham Indonesia, ada Indonesian Preaching Ministry. Nah, metode-metodenya prinsipnya sama ya, prinsipnya memakai proses seperti ini, teks, konteks, dan kontekstualisasi. Nah, kami memilih untuk memakai Langham untuk menyampaikan pada kakak-kakak karena ini jauh lebih sederhana, jauh lebih mungkin akan mudah kita sama-sama tangkap. Di tahun lalu kita bersama-sama dengan Pendeta Mevang juga dari Langham Indonesia, dia berbagi bagaimana mempersiapkan renungan sederhana ya. Prinsip-prinsipnya dalam apa yang diberikan Pendeta Mevang itu sama, tapi kita akan lebih dalam pada proses ini ya. Kalau di tahun lalu kita menemukan hanya satu dan prosesnya dari ada teks, kemudian langsung menemukan satu hal yang utama, kemudian menceritakan ulang, kemudian menghubungkan dengan apa yang terrelasi dengan Kristus atau Tuhan ya. Nah, hari ini kita akan coba memakai sebuah proses di mana kita mau belajar untuk bisa menggalinya dengan proses-proses yang tadi ya, ada prinsip hermeneutiknya. Minta maaf. Nah, saya akan bagi layar ke kakak-kakak untuk melihat bagaimana proses kita ya. Semoga kakak-kakak bisa. Sorry. Baik. Ada kendala di komputernya. Minta maaf sebentar. Baik, kakak-kakak, kita akan mengawali dengan proses yang
yang menjadi dasar ya, yang pertama ini adalah sebuah prinsip utama ya. Ketika kita bersama-sama menggali firman Tuhan, maka prinsip yang utama ini harus kita sadari ya. Yang pertama adalah ada yang namanya 5 cara pandang ya. 5 cara pandang itu ketika kita menemukan teks firman Tuhan, maka 5 cara pandang itu kita akan coba sama-sama temukan dengan proses melihat ya. Melihat, kita bisa yang pertama itu melihat ke atas ya. Proses melihat ke atas yaitu adalah sikap hormat. Kita hormat terhadap apa yang menjadi bagian firman Tuhan, dan kita hormat terhadap apa yang kita baca ini bukan hanya sekedar tulisan manusia belaka, tapi ada kekuatan roh Tuhan di dalamnya yang kita yakini ini adalah kebenaran firman. Jadi setiap pelayan yang akan memberitakan firman Tuhan harus mampu untuk punya ini. Punya rasa hormat dan menerima firman Tuhan sebagai kebenaran. Tanpanya, maka kita nggak akan menyampaikan firman Tuhan ya, karena kita ragu terhadap firman itu sendiri. Jadi yang pertama melihat ke atas. Yang kedua, setelah kita melihat ke atas, maka yang berikutnya kita harus melakukan proses yang kedua, yaitu melihat ya. Kalau kita membuka Nehemia 8 ya, kakak-kakak, melihat Nehemia 8, maka kita akan menemukan bahwa orang-orang yang telah selesai membangun kota pada saat itu, mereka berkumpul lalu meminta Esra ahli kitab itu untuk membuka sebuah kitab dan membacakan buat mereka kitab hukum yang Tuhan berikan. Jadi mereka menyadari bahwa ini adalah kitab hukum Tuhan ya. Ini bukan kitab buatan manusia, tapi ini adalah hukum Tuhan. Jadi mereka menghayati itu. Ya. Bahkan ketika Esra membuka kitab itu, pada waktu ia membuka kitab itu, lalu mereka bangkit berdiri. Dalam tradisi Yahudi, bahkan ada yang sampai berlutut dan sujud menyembah sampai mukanya ke tanah, itu tanda hormat. Ya. Saudara-saudara kita Muslim punya tradisi sujud ya, begitu. Di GKI punya tradisi ketika ada bacaan Injil kita berdiri ya. Itu adalah sebuah simbolisasi rasa hormat kita. Jadi rasa hormat menjadi penting untuk kita sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Itu melihat ke atas. Yang kedua adalah melihat ke bawah. Kita mau melihat teks itu dan menafsirkannya. Kita melakukan proses eksegese dan coba melihat, meneliti dengan metode-metode hermeneutik yang nanti kita akan bahas bersama juga. Karena kita tahu ini adalah bagian yang harus kita temukan, kita mengekspos, kita menggalinya ya. Ini adalah proses hermeneutik, lihat ke bawah. Dalam kisah Nehemia kembali, saya mau berbagi soal bagaimana orang-orang pada saat itu begitu hormatnya dan menghidupi firman Tuhan dalam gairah yang luar biasa. Di Nehemia 8, sekali lagi di ayat 8 disebutkan, ketika orang-orang itu maksudnya mendengar apa yang dibacakan oleh Esra, kemudian ada para orang-orang Lewi mengajarkan itu. Ketika orang-orang semua berdiri, kemudian dijelasin ya satu-satu. Ya. Bahkan di ayat 9 disebutkan, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Jadi mereka melakukan proses eksposisi ini ya, melakukan penjelasan-penjelasan. Nah, jadi firman Tuhan tidak hanya dibaca, tapi juga dijelaskan dan dimengerti. Kenapa? Karena ini penting sekali buat kehidupan umat. Setelah melihat ke bawah, lalu kita juga melihat ke depan dan ke belakang. Ini artinya bahwa kita mau memahami perikop yang kita baca itu nggak lepas dari seluruh rangkaian kitab-kitab yang lain. Ketika kita membaca Injil, maka ada sebuah nubuatan perjanjian lama yang di sebelumnya itu ada. Dan penggenapannya di Injil. Kemudian setelahnya, ya ke depan ada banyak orang-orang yang dikuasai roh untuk bisa melakukan karya-karya roh. Dan itu adalah proses melihat ke belakang, ke perjanjian lama, dan melihat ke depan. Bagaimana berita firman itu membuat orang-orang memberitakan ya siapa Tuhan Yesus yang bangkit itu. Jadi melihat ke belakang dan ke depan. Jadi kalau kita menemukan satu teks, maka kita harus melihat bahwa teks ini nggak bisa lepas dari teks yang sebelumnya maupun juga yang sesudahnya.
Setelah melihat ke atas, ke bawah, ke belakang dan ke depan, kita melihat saat ini ya, apa sih yang relevan buat adik-adik pada saat ini ya. Kita menemukannya, lalu itu menjadi pesan cerita dan kita menyampaikan kepada adik-adik. Nah, kakak-kakak, saya mau membahas satu persatu dari proses ini. Lihat ke atas ya. Jadi dari teks ini kita menunjukkan ya rasa hormat kita dengan berdoa, dengan penuh iman. Itu harus kita lakukan. Lalu percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Allah. Dan lalu kita juga harus melakukan proses di mana kita meyakini bahwa ya karena ini firman Allah, kita membacanya juga dengan hormat, dengan rendah hati. Bahwa tanpa tuntunan Roh Kudus kita nggak akan pernah bisa menemukan apa yang Tuhan maksudkan dalam teks firman Tuhan yang kita baca. Jadi ini adalah proses kita melihat ke atas. Melihat ke bawah. Nah, ini adalah proses yang kita mau bersama-sama coba lihat ya. Kita melakukan sebuah observasi. Nanti kita akan berlatih bersama ya. Kita membacanya dan melihat ke dalam perikop dan mempelajari dengan teliti. Satu persatu kita coba baca dengan teliti apa yang Tuhan maksudkan dengan bacaan firman Tuhan ini. Juga dalam proses ini kita melakukan proses apa sih maksud Tuhan? Apa sih yang dipahami oleh penulis pada saat itu? Bagaimana konteksnya? Tadi ada teks, konteks, dan juga kontekstualisasi ya. Lalu kita menggali ya. Nah, ini yang namanya proses eksposisi. Yang namanya prosesnya eksegese. Jadi kita coba berusaha mempelajari Alkitab sesuai konteks dan budayanya. Dan apa sih pesannya di dalamnya? Nah, bicara soal eksegese itu ada sebuah perbedaan tipis ya kalau di dalam bahasa aslinya eisegesis dan juga exegese. Jadi ada ex itu menggali keluar, tapi eisegese itu memasukkan ya. Jadi kita kalau menemukan teks firman Tuhan, kita harus tunduk pada teks firman Tuhan, mau supaya apa yang ada di dalamnya yang kita gali, kita keluarkan dan kita dapatkan sesuatu yang berarti untuk kita bagikan. Bukan apa yang kita rindukan ya, lalu kita paksa-paksakan dengan teks yang ada. Semoga kita nggak melakukan itu ya. Nah, dalam proses observasi tadi ya, pengamatan, ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan ya. Ini 7 langkah ya, ada 7 langkahnya. Langkah yang pertama, kita bisa melakukan sebuah proses pertanyaan panca indera. Kita gunakan indera pendengaran kita, indera penglihatan, penciuman, kecap, indera rasa kita ya. Kita coba merasakan semua itu masuk di dalam teks itu. Menolong kita hadir di konteks penulisan pada saat itu ya. Jadi ini panca indera. Lalu proses yang kedua nanti ada pengamatan tokoh, kemudian ada tempat, ada waktunya, ada kata kerja yang dipakai apa, kemudian pengulangan katanya apa, kemudian kata-kata kecil yang ada di sana, karena semua bagian teks firman Tuhan hadir pasti punya arti. Jadi bukan karena suka-sukanya penulis atau salah tulisan begitu ya, tapi ini karena punya arti dan Tuhan mau bicara sesuatu di dalamnya. Maka ketika kita menggali firman Tuhan, kita harus mengikuti proses-proses seperti ini. Ya. Kita bahas satu-satu ya kakak-kakak. Kalau panca indera tentunya pakai indera semua yang ada ya. Kita lihat, kita dengar, kita hirup, kita kecap ya, kita raba ya. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita sentuh, apa yang kita kecap, apa yang kita cium, apa yang kita rasakan ya. Itu yang bisa kita lakukan dalam proses ini. Nah, ketika kita melakukan proses ini, hati-hati. Jangan membayangkan hal-hal yang tidak ada dalam perikop. Kita berlatih ya, kakak-kakak ya. Yuk kita buka Alkitab, kakak-kakak. Kita buka Alkitab, kita pakai teks firman Tuhan dari Lukas ya. Dari Lukas pasalnya yang ke-19 ayat 1-10, kisah tentang Zakheus. Ya, ini kisah yang sangat-sangat akrab ya pastinya ya. Adakah seorang dari kita yang berkenan untuk membacakan buat kita? Saya boleh minta seseorang yang rindu membacakannya. Kak Esther dari Halimun, bolehkah? Tes. Dengar suaranya? Iya, boleh. Oh. Oke.
Kak Johan ya, Kak Johan ayat 1 sampai 5, lalu dilanjut ke Esther ya, ayat 6 sampai 10 ya. Oke. Silakan Kak Johan. Oke. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Oh, sorry. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segera turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Kak Johan dan Kak Esther yang sudah menolong kita untuk bersama-sama menggali firman Tuhan ini ya, membaca dan nanti kita akan proses menggalinya. Yuk, tadi ya kita akan coba menggunakan panca indera ya, kakak-kakak ya. Saya mau mengajak kita untuk bersama-sama bisa open mic ya. Apa yang bisa kita lihat kalau kita ada hadir di sana, kakak-kakak? Orang banyak. Orang berkerumun, Kak. Orang berkerumun ya, di ayat berapa tuh Kak? Coba di ayat 1 kira-kira apa aja yang bisa kita temukan di ayat 1 dulu. Oh, oke. Ayat 1. Yesus masuk ke kota Yeriko. Oke, Yesus masuk ke kota Yeriko. Oke, ayat 1 ya. Ada lagi yang kita bisa lihat? Di ayat 2. Zakheus. Ada Kita bisa seorang lihat yang Zakheus. Jalanan. Baik. Ada pemungut cukai. ada seorang yang pendek yang tidak seperti umumnya. Seorang yang pendek. Ya, kita bisa lihat itu, betul. Ada lagi yang bisa kita lihat? Kaya. Di ayat selanjutnya. Jalan kota, Jalanan kota Yeriko. Ya, kita bisa lihat itu ya. Oke. Orang Ayatnya, banyak ingin melihat orang banyak. di ayat 4. Oke. Orang banyak di ayat 4. Dan pohon Di ayat ara. 4 orang banyak. Ada pohon ara ya, ada pohon ara. Ayat 5. Melihat Yesus, Zakheus turun dari pohon. Oke, Zakheus turun dari pohon, kita bisa melihat Yesus ya. Ayatnya yang selanjutnya ayat 6, 7, 8. Orang banyak bersungut-sungut. Orang banyak bersungut-sungut. Oke ya, orang banyak sungut-sungut ya. Ada lagi? Rumah Zakheus, rumah Kita orang bisa berdosa. lihat rumah Zakheus. Betul. Kita bisa lihat rumah Zakheus ya. Yesus dengan sukacita. Ada Yesus dan Zakheus yang sangat bersukacita ya. Baik. Kakak-kakak, itu adalah bagian-bagian yang bisa kita temukan ya sebagai proses kita coba menggali dengan menggunakan panca indera lihat ya. Di ayat 1 ada kita bisa lihat di kota Yeriko, ada Zakheus, kepala pemungut cukai, ada orang banyak yang berkerumun, ada Zakheus sedang berusaha melihat Tuhan Yesus tapi tidak berhasil karena ia pendek. Zakheus yang berlari di ayat 4 ya. Di ayat 4 juga ada Zakheus yang manjat pohon. Zakheus yang berhenti di bawah pohon ara ya. Itu hal-hal yang bisa kita lihat ya. Zakheus yang segera turun ya, itu juga kita bisa lihat ya dalam teks kita ya. Kemudian kita juga bisa lihat di teks kita ini ada orang banyak yang bersungut-sungut dan ada sukacita ya. Ada Tuhan Yesus dan Zakheus yang bercakap-cakap di rumah Zakheus. Ini baru satu nih ya, panca indera ya. Indera melihat maksudnya. Yang berikutnya, apa yang bisa kita pegang ya?
Silakan kakak-kakak, apa yang kira-kira bisa dipegang nih ya dari teks kita? Alkitab. Pohon ara. Pohon ara ya bisa kita pegang. Apalagi kira-kira? Rumah Zakius. Rumah Zakius bisa Rumah dipegang dong. Zakius. Ya. Rumah Ada Zakius. lagi? Zakiusnya kita bisa pegang. Zakiusnya juga bisa kita pegang ya, betul ya. Yesusnya juga bisa kita pegang Yesusnya. Tuhan Yesus juga bisa kita pegang, betul ya. Kita coba hadir di sana. Kalau saya hadir di sana, lalu saya bisa pegang Tuhan Yesus, pegang Zakius, pegang orang banyak, pohon ara. Waduh, langsung kita bisa membayangkan gimana rasanya ya, begitu. Jadi di ayat 4 kita bisa melihat bahwa di sana ada pohon ara ya, ada harta dan uang Zakius, itu kita bisa lihat. Apa yang bisa kita cium kira-kira, kakak-kakak? Apa yang bisa kita? Bau ara. Bener, Kak Didik ya. Bau pohon ara ya. Wah, ini yang punya pohon ara pasti udah ngebayangin baunya kayak gimana tuh ya. Saya Bau sendiri, orang banyak. bau orang banyak, benar ya, bau orang banyak Ya, di bisa tengah ya, Kak panas. Winda. Iya benar Kak Esther ya. Itu di tengah panas itu pasti bau orang banyak khas banget ya. Ada lagi, bau apa lagi? Bau masakan dong ya. Kan Tuhan Yesus dijamu di rumah Zakius ya. Bau masakan ya kita bisa rasakan di sana. Bau pohon ara, bau keringat orang banyak. Nah, ketika kita di situ nggak ada di teksnya, kita harus coba gunakan imajinasi tapi terbatas ya. Supaya kita tetap bisa berpaut pada teksnya. Kenapa kita menyebutkan bau pohon ara? Karena di teks itu ada memanjat pohon ara. Kenapa bau keringat orang banyak? Karena di teks itu ada orang banyak yang disebutkannya. Jadi kita tetap berpaut pada teks, tapi kita coba menambahkan imajinasi yang terbatas dan tetap tunduk pada teks. Lihat, pegang, cium, udah. Kemudian selanjutnya, yang kita dengar. Kira-kira apa yang kita bisa dengar ketika kita ada di sana, kakak-kakak? Suara orang banyak. Suara orang banyak ya. Suara Zakius, benar. Suara Yesus. Suara Tuhan Yesus. Suara Yesus. Suara sungut-sungut. Suara murid-murid Tuhan Yesus ya, Kak Arwinto ya, benar. Jadi ada banyak hal ya. Keramaian orang banyak ya. Suara Tuhan Yesus memanggil Zakius, Zakius. Wah, itu suara yang khas pasti ya. Kemudian sungut-sungut orang banyak, ada suara Zakius dan suara Tuhan Yesus sendiri ya, kita bisa dengar ya. Mungkin kalau bisa ditambahkan, wah mungkin kasak kusuk orang banyak, apalagi orang-orang yang uangnya akan dikembalikan. Wah, itu pasti kita bisa menambahkannya. Selanjutnya, apa yang bisa kita kecap? Kecap ini berarti merasakan dengan lidah ya. Kira-kira apa? Makanan yang bisa sajikan ya untuk Yesus, benar. Apa lagi? Penyampaian Anggur. Oh, buah anggur kalau ada anggurnya, Pak ya. Tapi kalau di teks kita itu ada pohon ara, mungkin buah ara ya. Oh, buah ara kalau memang berbuah ya begitu. Karena di teksnya disebutkan pohon ara ya. Jadi kita bisa melihat di sana dalam proses teks kita bisa melihat ada pohon ara kalau memang masuk musimnya, makanan dan minuman ya. Nah, ini adalah proses kita melakukan coba memakai panca indera kita ya. Nah, yang berikutnya adalah rasa. Tadi kan mengecap ya. Ini kita rasakan pakai emosi ya. Kira-kira apa ya? Sukacita, senang. Sukacita, senang ya. Terima kasih Kak Esa. Rasa jengkel. Kauli, benar. Ada marah-marah Kak Winda ya, benar. Bersungut-sungut, rasa jengkel. Wah, banyak banget ya perasaan. Deg-degan, benar Kak Winda ya. Karena tiba-tiba Yesus berhenti di bawah dan panggil. Waduh, itu pasti deg-degan luar biasa tuh ya. Kita bisa menemukan banyak sekali hal yang kita rasakan. Keinginan Zakius melihat Yesus itu kita bisa rasakan ya. Kekecewaan Zakius ketika nggak bisa melihat Tuhan Yesus karena orang banyak, itu kita bisa rasakan ya. Perasaan Zakius ketika naik, ya, aduh harapannya bisa ngelihat gimana nih cara naiknya, mungkin dia jarang naik pohon ya. Itu perasaan-perasaan itu bisa kita temukan. Kejutan ketika Tuhan Yesus berhenti lalu bicara
kepada dia ya. Keheranan Zakius atas perintah Tuhan Yesus karena dia mau menumpang. Pasti Zakius heran. Ya. Ada sukacita Zakius karena Tuhan Yesus mau ke rumahnya. Ada orang banyak yang bersungut-sungut. Ada reaksi orang banyak atas perubahan hidup Zakius. Itu pasti juga menghasilkan perasaan tertentu. Ya. Dan juga tentunya sukacita keselamatan yang dialami Zakius. Kakak-kakak dari proses menggunakan panca indera, kita langsung bisa ada di dalamnya. Dan kita bisa menikmati gimana sih rasanya ada di sana. Gimana rasanya jadi Zakius. Gimana rasanya jadi Tuhan Yesus. Gimana rasanya orang banyak pada saat itu. Ya. Kakak-kakak kita bisa melihat bagaimana itu apa yang terlihat di sana ya. Wah, makasih nih Kak Widi menyampaikan ya kalau di NIV itu bukan pohon ara ya, tapi jenis ara yang lain ya, bukan yang berbuah ya. Oke. Harus dicek nih Kak ya. Kita taunya pohon ara berbuah, ternyata ada pohon ara yang nggak berbuah ya. Ini makasih nih informasi ya Kak Widi ya. Jadi ada hal-hal yang bisa kita rasakan hadir di sana ya. Balik lagi ke 7 langkah. Jadi kita udah melakukan proses yang pertama, panca indera. Yang kedua, kita akan gali. Yang berikutnya adalah tokoh-tokoh ya. Coba tokoh-tokoh ya. Ada siapa sajakah di dalam teks firman Tuhan kita itu, tokoh-tokohnya ya. Zakeus. Dan oke. Tuhan Ada Yesus. Zakeus, ada Tuhan Tuhan Yesus. Yesus, Itu murid-murid Tuhan. Murid-muridnya, orang banyak, banyak murid-murid Tuhan. murid-murid Tuhan, orang-orang banyak ya. Ada ya di sana itu banyak sekali. Nah, ketika kita bicarakan tokoh, maka kita langsung menempatkan yang kedua, yaitu kata kerja yang melekat pada tokoh itu. Karena penting ya. Kalau kita melekatkan pada tokoh ini apa yang dilakukannya, maka kita akan menemukan banyak hal lain. Kita coba ya. Pertama Tuhan Yesus nih ya. Lalu apa kata kerjanya di ayat 1? Ada yang mau berbagi? Coba Melihat perhatikan di ayat 1. berjalan. Memasuki kota Yeriko. Memasuki atau melintas? Melintasi, berjalan, terus melintasi. Ya. Menyatakan mungkin ya. Ya, Menyatakan pada Zakeus. Menyatakan pada Zakeus. Habis itu memanjat ya. Ya, memanjat, terus memanjat ya. Itu adalah yang dilakukan ya. Jadi dari sini kakak-kakak kita bisa menemukan beberapa kata-kata kerja penting ya. Yang pertama misalnya Tuhan Yesus masuk ke kota. Tuhan Yesus berjalan terus ya. Tuhan Yesus berusaha melihat Yesus. Jadi kalau kita dari sini aja ya, bahwa ternyata Tuhan Yesus tuh tujuannya nggak ke Yeriko kok. Tujuan dia itu ke Yerusalem. Tapi dia melintas, melintas, dan mau terus ke Yerusalem. Tapi ketika bertemu dengan Zakius, apa yang dia lakukan ya? Zakius berusaha melihat, karena mungkin ada kerinduan untuk mengetahui siapa Tuhan Yesus ya. Zakius tidak berhasil, Zakius berlari. Dari kata berlari saja kita lalu bisa menemukannya. Orang kaya seperti Zakius, pendek, lalu berlari. Berarti ada antusiasme untuk melihat Tuhan Yesus. Ini bukan sekedar mau tahu, tapi benar-benar ada sesuatu yang jauh melampaui hanya sekedar mau tahu ya. Lalu Zakius memanjat, itu juga menurut saya sesuatu yang penting ya, memanjat. Yesus melihat ketika dia mau melintas, begitu ada orang banyak, tapi Tuhan Yesus tuh masih tetap memberikan sebuah perhatian khusus kepada Zakius dengan melihat. Ini juga penting, melihat. Lalu Zakius segera turun dan menerima. Jadi dia mau kembali ke asalnya, kemudian menerima Tuhan Yesus. Itu juga penting ya. Orang-orang banyak yang bersungut-sungut. Kita bisa menemukan banyak hal dari orang-orang banyak yang bersungut-sungut ya. Kemudian juga diselamatkan. Saya pikir itu juga adalah sebuah kata kerja yang juga penting untuk dicatat ya kakak-kakak. Nah dari sini kita udah dapat tokoh dan kata kerja. Jadi udah 2 langkah kita lakukan ya kakak-kakak. Jadi Tuhan Yesus ya kita bisa melihat tadi apa yang dilakukannya. Kemudian Zakeus dilakukannya. Kemudian orang-orang banyak apa yang dilakukannya ya. Itu kita bisa menemukan dan mendapatkan banyak hal di dalamnya. Orang-orang yang diperas mungkin ya. Kemudian mereka, waduh, dikembalikan 4 kali lipat, itu pasti ada sesuatu yang penting.
Setelah panca indera, tokoh, kata kerja, kita masuk ke mengamati tempat. Tempat apa saja tuh yang disebutkan di sana ya kakak-kakak? Jalanan kota Yeriko. Jalanan kota Yeriko ya. Terima kasih Kak Cesario ya. Ada lagi? Tempat? Rumah Zakheus. Benar Kak Desi. Rumah Zakheus itu tempat pentingnya. Disebutkan di sana. Ada lagi? Pohon ara. Pohon ara ya, tempat juga ya, itu tempat ya. Di mana ya di pohon ara begitu. Nah kakak-kakak, kalau dari sini ya kita bisa lalu menggalinya banyak hal. Disebutkan Yeriko. Berarti ada sesuatu yang penting dari Yeriko. Yeriko itu apa? Ada apa sih di Yeriko? Berapa jaraknya dari Yerusalem? Kenapa ada Zakheus sebagai kepala pemungut cukai di Yeriko? Ada apa di Yeriko? Itu kita bisa gali kakak-kakak. Lalu rumah Zakheus. Bagaimana situasi rumah itu sehingga banyak orang bisa melihat Tuhan Yesus, lalu bisa menilai Tuhan Yesus yang masuk ke rumahnya Zakheus ya. Bagaimana rumah itu sebuah gambaran penerimaan yang utuh di rumah ya. Kalau kita mau menerima orang terima di rumah tuh pasti ada sesuatu yang personal pasti ya. Lalu pohon ara, kenapa sih pohon ara ya? Apakah ada yang khusus dari pohon ara itu ya yang membuat ini bisa dinaikin sama Zakheus dan seterusnya ya. Nah itu memiliki arti kakak-kakak. Jadi kita nggak boleh abai terhadap setiap bagian itu. Ya. Jadi kita baca, kemudian kita daftarkan, kemudian kita tuliskan ya kota Yeriko ya. Kemudian ada pohon ara, ada rumah Zakheus. Kita bisa tempatkan itu semua kakak-kakak. Setelah itu kita perlu mengamati waktu. Ya. Kata-kata yang menjelaskan kata ganti waktu ya. Kira-kira apa aja di sana? Silakan kakak. Adakah? Coba ya kita gali ya kakak. Di ayat 4 dan 6 ada tuh kata waktunya. Yaitu lalu. Itu kata waktu. Lalu ya. Ketika itu kata waktu juga. Segera ya. Itu menunjukkan sesuatu ya. Segera. Jadi segera turun. Itu menunjukkan pesan yang khusus ya. Dia tuh nggak tunda-tunda ketika Tuhan Yesus ngomong, Zakheus langsung segera turun. Itu tuh bagian yang penting ya. Dia nggak tunda-tunda untuk yang melakukan sesuatu ya. Lalu dia menunjukkan bahwa ini penting, mendesak kata Tuhan Yesus ya. Segeralah turun, aku harus menumpang di rumahmu ya. Itu waktu kata-kata ini memiliki arti kakak-kakak. Lalu ada pengulangan ya. Ada pengulangan-pengulangan. Jadi penting sekali untuk kita amati kenapa sih ini diulang-ulang ya. Apa saja yang diulang-ulang ya kakak-kakak. Misalnya melihat ya. Untuk melihat itu yang dilakukan Zakheus. Tapi juga orang banyak ya. Orang banyak melihat ya. Ada sebuah pesan apa di balik kata melihat itu. Kenapa diulang ya. Berarti kalau gitu ada kerinduan yang besar untuk berjumpa. Orang banyak, semua orang diulang ya. Pasti ada sesuatu yang penting. Ada kata segera yang diulang di ayat 5, ayat 6. Itu pasti penting ya. Berarti segera itu mendesak. Ini nggak bisa ditunda. Ini penting. Hari ini juga. Itu tuh menunjukkan bahwa karya Tuhan tuh segera. Ada sebuah kepastian. Nggak nanti besok ya gitu. Tapi hari ini juga. Itu tuh penegasan yang luar biasa. Rumah juga. Rumah diulang di ayat 5, ayat 7, 9 itu menunjukkan ada sesuatu yang mau dipesankan ya. Jadi kita jangan cepat lewat dari semua pembacaan kita, tapi coba lihat satu persatu, pasti di baliknya ada pesan yang kuat ya. Nah, yang berikutnya, langkah yang ketujuh adalah kata-kata kecil dari perikop ya. Kata-kata kecil ini kayak dalam, harus, tapi, ya, seperti itu tuh penting kakak-kakak. Kalau itu kita abaikan, maka ada sesuatu yang terlewat ya di dalamnya ya. Kata-kata kecil misalnya kayak di ayat 5 ya harus ya. Itu kalau itu dihilangkan akan ada sesuatu yang beda ya. Segera turun, aku harus menumpang ya. Padahal ingat
Coba lihat di ayat yang pertama bahwa Tuhan Yesus berjalan terus melintasi kota itu. Tapi sekarang harus menumpang. Artinya bahwa ada perubahan rencana yang Tuhan Yesus lakukan demi Zakeus. Jadi Zakeus begitu spesialnya. Dia diperlakukan dengan sangat khusus oleh Tuhan Yesus. Nah, ini yang kita lakukan dengan proses 7 langkah tadi. Lalu setelah itu, maka muncullah pertanyaan-pertanyaannya. Dari situasi itu kita akan mendapatkan ada nggak hal-hal lain dalam perikop yang belum tergali dan diamati dalam 7 langkah sebelumnya. Ya. Jadi setelah kita melakukan proses panca indera, amati tokoh, tempat, waktu, kata kerja, pengulangan kata, kata-kata kecil, ada lagi nggak ya yang belum kita dapatkan ya? Adakah hal-hal sulit yang dimengerti dalam perikop ini? Catat itu, pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu penting, kakak-kakak. Nah, sampai di sini dulu kakak-kakak ya. Ada nggak di teks firman Tuhan yang tentang Zakeus ini yang memunculkan pertanyaan penting dari penggaliannya kakak-kakak? Boleh nggak? Boleh ditulis di chat box. Kita bisa temukan ya. Apa sih pertanyaan yang penting gitu ya di dalamnya? Silakan kakak-kakak kalau ada. Atau kakak-kakak bisa open mic dan menyampaikan nih, silakan. Pertanyaannya, orang bertanya kenapa Tuhan Yesus mau menumpang di rumah orang berdosa? Nah, kenapa sih orang banyak pada saat itu sampai ngomong Tuhan Yesus mau menumpang di rumah orang berdosa ya? Terima kasih Kakak Roy. Mengapa Tuhan Yesus memilih Zakeus? Kak Suyanti ya, benar banget nih ya. Iya, lalu kenapa Yohanes yang membuka percakapan, bukan Zakeus? Oke, kenapa Tuhan Yesus yang membuka percakapan ya, bukan Zakeus ya? Baik. Iya. Ini Bagaimana Tuhan Yesus Apa yang bisa membuat- kenal Zakeus, tahu nama Zakeus? Oke, Kak Hardi. Jadi bagaimana Tuhan Yesus sudah kenal ya, begitu ya? Kan Tuhan Yesus belum pernah ketemu ya, gitu ya. Apa yang membuat Bagus nih. Zakeus tertarik pada Yesus? Oke, Kak Uli ya. Apa sih yang membuat Zakeus pengen banget ketemu Tuhan Yesus? Ya, benar. Oke. Ini ada pertanyaan menarik juga nih ya di Kak Widi ya. Kalau di teks kita itu disebutkan apakah Tuhan Yesus itu ya, bukan siapakah Tuhan Yesus itu ya, bener banget ya. Apakah Tuhan Yesus itu ya? Coba nanti digali tuh ya, katanya apa tuh ya, kenapa lalu terjemahannya apakah ya, bukan siapakah ya. Oh itu menarik ya. Siapakah merujuk pada personal, kalau apakah mungkin pada bukan hanya personal tapi kuasa ya, mungkin ada sesuatu yang penting ya. Wah bagus banget Kak Widi ya. Thank you. Mengapa Zakeus punya keinginan kuat untuk bertemu Tuhan Yesus tadi ada di situ ya? Atau mungkin juga ada yang kritis bertanya, kenapa kok Zakeus bisa jadi pemungut cukai gitu? Kenapa Zakeus jadi pemungut cukai ya, gitu ya? Iya. Bener. Ya. Waduh banyak banget ya. Mengapa Zakeus mau memberikan setengah miliknya kepada orang miskin? Ya. Lalu mengapa Zakeus bisa jadi sadar akan posisi sebagai pemungut cukai ini ya, dan dia merasa perlu mengembalikan kalau ada yang aku peras katanya begitu ya. Kalau ada loh ya, itu merujuk pada perlu dianalisa dulu apakah benar aku memeras atau enggak gitu ya. Apa yang mendorong Zakeus memberikan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin? Waduh, setengah dari miliknya. Jadi sebelumnya orientasi uang, sekarang malah setengahnya diserahkan ya. Wah, ini banyak sekali ya. Apakah yang membuat Zakeus istimewa sampai Tuhan Yesus mampir melintas ya di antara orang banyak itu? Itu gara-gara naik pohon sih ya. Nggak tahu deh, kakak-kakak harus cari itu ya. Sehingga bisa menghasilkan banyak sekali pesan, kakak-kakak. Dari proses ini, kita lalu mendapatkan banyak sekali benih-benih cerita, kakak-kakak. Jadi kalau kita cerita Zakeus kan, Tuhan Yesus mampir ya, Tuhan Yesus memberikan perhatian ya. Tapi kita bisa ambil dari sisi yang lain ya. Bagaimana gembiranya Zakeus misalnya. Atau dari sisi yang lain,
sungut-sungut orang-orang banyak. Atau Tuhan tuh mau mengubah rencananya yang ke Yerusalem untuk seseorang yang berarti ini. Kalau Tuhan melihat Zakius, Tuhan juga akan melihat setiap kita. Itu juga bisa ya. Bahwa ada sesuatu yang kita temukan. Bahwa perubahan seseorang yang berjumpa mengalami Tuhan itu akan membuat dia berubah juga orientasi hidupnya. Dari cari uang sebagai pemungut cukai, sekarang setengah dari kekayaannya diberikan untuk orang miskin. Setelah itu setengahnya lagi untuk jaga-jaga kalau ada yang diperas ya. Wow, itu perubahan yang signifikan. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya. Kakak-kakak, semua bisa kita lakukan kalau kita melakukan proses eksposisi, kakak-kakak. Ya. Jadi apa yang kita lakukan bisa kita sampai di sana kalau kita benar-benar ikutin proses satu persatu dari 7 langkah yang ada itu, dan akhirnya kita menemukan ya bahwa ternyata ada banyak kok hal-hal yang penting yang sebenarnya disampaikan di teks ini. Dan kita perlu juga menggalinya supaya akhirnya kita mendapatkan sesuatu yang penting. Jadi 7 langkah ini adalah sesuatu yang sederhana yang bisa kakak-kakak lakukan untuk melihat dan menemukan hal-hal yang penting ya. Ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan lagi ya yang mengatakan kenapa Zakius langsung berkata ya akan diberikan 4 kali lipat ya. Ada apa di sana? Nah, kita bisa balik ke perjanjian lama. Ada nggak aturan-aturan membayar hutang ya, membayar sesuatu yang hubungannya dengan 4 kali lipat ya. Kok bisa Zakius berubah hatinya langsung menyerahkan hartanya? Itu juga menarik bisa disampaikan. Pemungut cukai itu apa sih? Itu juga bisa digali ya. Kenapa dikatakan anak Abraham? Anak Abraham itu apa sih? Itu juga bisa jadi bahasan sendiri ya. Dari mana orang banyak menyebut Zakius orang berdosa? Itu juga bisa menjadi bahasan-bahasan sendiri tentang cara orang-orang melihat Zakius. Kakak ada banyak sekali yang bisa kita temukan jadi sudut cerita kita yang baru ketika kita melakukan proses 7 langkah ini. Nah, ini adalah sebuah proses eksposisi sederhana. Kalau kita menemukan satu teks cerita, maka kita bisa jangan langsung idenya apa nih untuk dipakai bercerita ya. Tapi baca firman-Nya dulu. Hayati dan temukan. Nikmati itu ya. Supaya akhirnya kita bisa menemukan banyak hal berarti. Makanya di gambar yang awal tadi saya nyuguhin gambar ini ya kakak-kakak. Karena menikmati firman itu perlu waktu memang ya. Menikmati firman itu memang perlu untuk kita berproses. Dan kalau kita menemukan hal baru, wah, saya senang banget. Pasti kita senang banget ya. Saya ketika diskusi ini berulang saya diberkati kenapa? Dari ayat yang pertama ya. Kata melintas itu aja udah menimbulkan banyak sekali hal ya. Melintas berarti wah, ini Tuhan Yesus bukan tujuannya ke Zakius tadinya, tapi Tuhan Yesus mengubah tujuannya. Itu dari kata melintas saja ya. Belum lagi kata-kata yang lain yang tadi kita bahas, kakak. Nah, sampai sini dulu kakak-kakak. Apakah ada yang mau ditanyakan, ada yang diresponi? Silakan ya. Kak Yanti, silakan Kak Yanti. Terima kasih Kak Hendra. Saya mau bertanya Kak, setelah kita melakukan 7 langkah tersebut, apakah perlu sebelumnya kita melihat pasal-pasal yang sebelumnya? Jadi kita bisa melihat runtutan kenapa sih Yesus ada di Yeriko. Jadi perlukah kita melihat pasal-pasal sebelumnya sehingga akhirnya kita masuk dalam eksposisi pasal 19 ini? Gitu aja Kak pertanyaannya. Terima kasih Kak Yanti ya. Saya langsung jawab ya Kak Yanti ya. Jadi tadi di proses cara pandang ya, lihat ke atas, lihat ke bawah, ke depan, ke belakang ya, dan ke masa kini. Yang kita bahas itu sebenarnya adalah proses tadi ya, melihat ke bawah. Jadi baru proses 7 langkah tadi itu melihat ke bawah. Kita menggali kan, mengeksposnya.
Lalu dari situ kan muncul ya tadi ya. Kenapa sih 4 kali lipat? Ada apa sih? Nah, kita lihat ke belakang ya. Oh, di perjanjian lama ada apa di sana? Kita lalu melihat, wah ada aturan-aturan soal pembayaran utang kah gitu ya. Itu melihat teks yang ke depannya. Lalu anak Abraham. Anak Abraham itu apa ya? Kita bisa melihat ke belakang. Lalu Tuhan Yesus yang melintas. Wah, kita mau lihat ke depan juga ya. Ada apa sih di Yerusalem? Ya. Kisah selanjutnya gitu ya. Nah, itu penting Kak Yanti. Jadi setelah kita melakukan proses 7 langkah kan kita menemukan banyak sekali benih nih ya. Pertanyaan-pertanyaan itu. Bagaimana menjawabnya? Ya menjawabnya tentunya dengan tadi ya. Kita harus benar-benar kita melihat ke depan dan ke belakang. Jadi pertanyaannya perlu nggak? Perlu banget. Tapi itu bisa kita lakukan kalau kita sudah melakukan proses 7 langkah. Ya. Dilakukan 7 langkah dulu ya Kak ya? Betul, betul ya. Dan itu berarti membutuhkan waktu yang cukup lama, lalu kita juga butuh referensi-referensi banyak tentang banyak hal, misalnya dari buku-buku penuntun, dari latar belakang PL, latar belakang PB, setidaknya jadi guru sekolah minggu cukup berat juga ya Pak. Hampir sama dengan seorang pendeta yang harus belajar prinsip teologi jadinya ya. Ya, jadi Kak Yanti, ada yang bilang bilang jadi guru itu lebih berat ya Pak pendeta, karena setidaknya kalau kita jadi pendeta kan ya jamaah kita masih bisa membedakan antara yang benar dan salah, tapi kalau kita jadi guru sekolah minggu kan anak kecil kan tidak bisa diskriminasi. Terima kasih Kak Johan ya, ini kesadaran baru yang diberikan ya buat kita semua ya. Ini juga pertanyaan dari Kak Suyanti ya, apakah perlu buku-buku pembantu ya selain Alkitab, pegangan lain, kamus, atau searching di Google ya. Jadi kakak-kakak, saya menyampaikan 7 langkah ini adalah sebagai bagian bekal yang akan membuat kakak-kakak cukup percaya diri ya untuk berbagi firman Tuhan. Kan gini ya, kalau kita baca firman Tuhan, kemudian kita merasa bahwa, saya emang nggak belajar teologi ya, saya emang nggak bisa khotbah, saya emang nggak punya buku tafsir ya, nggak punya buku buku-buku tadi ya, latar belakang perjanjian lama, perjanjian baru, internet di rumah saya juga nggak ada, ya misalnya segitu ya. Tapi kalau kakak-kakak punya Alkitab, dan kakak-kakak melakukan proses 7 langkah, proses itu adalah proses hermeneutik. Jadi proses yang prinsip penggalian teks itu jadi itu. Ya. Kakak-kakak sudah cukup bertanggung jawab. Kan nih ya, tadi ya, kata-kata kerjanya gimana, tokohnya apa aja. Dari kata itu, ternyata Tuhan Yesus maunya melintas nih. Kok dia bilang harus menumpang di rumahnya. Kan itu ditemukan dari penggalian teks. Dan itu bertanggung jawab. Kakak-kakak ngambil dari mana-mana ya. Itu tuh kata almarhum pendeta Kun tadi itu first hand teologi. Bukan second hand. Kalau kakak baca buku tafsir atau baca buku sulus sekolah minggu, itu second hand gitu ya. Kan ada penafsirnya. Ya. Sedangkan kakak-kakak yang akan berbagi cerita firman Tuhan kepada adik-adik. Maka kalaupun kakak-kakak nggak punya buku yang lain dan lainnya, cara ini adalah cara yang sangat bertanggung jawab. Cara yang bisa membuat kakak-kakak itu percaya diri untuk menyampaikan firman Tuhan. Memang akan lebih baik ya kalau akhirnya ditambah pengetahuan-pengetahuan lain ya. Dan itu kan membantu. Tapi jangan karena nggak ada buku, nggak punya latar teologi, lalu kakak-kakak punya banyak alasan nih. Oh saya mah harus pendeta nih yang pimpin persiapan guru sekolah minggu ya. Kalau pendetanya nggak ada di gereja itu gimana ya? Maka cara ini kita bisa lakukan bersama. Kita gali firman Tuhan. Tapi ingat 5 cara pandang tadi. Hormat, minta tuntunan roh dan percaya ini firman Tuhan. Dan lakukan, lihat ke bawah, lihat ke depan, ke belakang. Ya. Lalu lihat masa kini. Itu udah jadi hermeneutika. Semua pengkhotbah melakukan itu. Dan itu dasar yang utama ya. Gitu Kak Yanti ya. Terima kasih Kak Hendra. Silakan kakak-kakak kalau ada lagi kita gali bersama nih ya.
Kakak-kakak, saya akan kirimkan satu form yang nanti kakak-kakak bisa gunakan. Untuk pertemuan sore nanti kita akan bahas ya. Jadi kita akan coba belajar untuk menggali firman Tuhan dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 9 ya. Nah, kita akan menggunakan formulir ya. Formulirnya saya akan tunjukkan, saya sudah kirimkan di chat box, kakak-kakak bisa akses. Di sana kakak-kakak bisa lihat formnya, dan formnya isinya itu sama ya dengan apa yang saya diskusikan pada saat ini. Nah, di situ nanti kakak-kakak akan dipandu untuk bisa menggali tadi ya, Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 9. Jadi ini ada kurang besar kali ya. Ada panca indera ya, memahami situasi dengan panca indera tadi. Kemudian apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dipegang, dicap, gitu ya. Kita bayangkan ya. Dan setelah itu tokoh dan kata kerja, ayatnya apa, tokohnya siapa, apa yang dikerjakan oleh tokoh itu kata kerja kan ya. Tempat ya, ayatnya apa, kemudian tempatnya gimana ya. Waktu ya, waktu dan keterangan waktunya apa nih ya, ayatnya ayat di mana, keterangan waktunya apa. Apa yang diulang ya, ada frasakah atau kata yang diulang, muncul di ayat berapa aja ya, kita bisa tuliskan di sini. Kata-kata kecil tadi yang segera, harus, dan lain-lainnya itu muncul di ayat berapa aja. Kemudian setelah itu informasi lain, baca lagi teksnya, ada informasi lain nggak? Misalnya ada benda, apakah ada benda yang disebutkan dalam perikop, bukan orang tapi benda ya, bisa dituliskan di sini apa aja sih di situ. Lalu kita coba urutin peristiwanya. Di tahun lalu, Pendeta Mevang itu berbagi soal membuat khotbah sederhana, kita juga diminta urutin ya, supaya kita ingat alur ceritanya. Nanti ketika menceritakan kepada adik-adik, kita udah tahu ya. Dan tadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya, apakah ada pertanyaan-pertanyaan mengejutkan atau hal-hal yang sulit untuk Anda mengerti dalam perikop tadi ya, soal anak Abraham, kenapa 4 kali lipat, dan lain-lainnya. Nah, ini formnya kakak-kakak bisa akses, bisa di-download, dan nanti kita akan bahas ya. Yang kita tulis adalah Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 9. Itu tentang Abraham dipanggil, kakak-kakak. Kisah yang cukup umum dan kita mungkin sangat akrab dengan kisahnya. Dan kita coba teliti ya. Jangan sampai ada yang terlewat ya, gitu. Ada lagi kakak-kakak yang untuk formnya itu nanti dibagikannya melalui saya barusan bagi di chat box nih, Kak. Tapi nanti di penghubung saya akan berikan juga ya, kakak-kakak, supaya nanti memudahkan juga untuk kakak-kakak mendapatkan ya. Saya berikan juga di para penghubung ya, untuk bisa kakak-kakak minta juga ke yang bersangkutan, untuk bisa diakses untuk kakak-kakak. Di chat box sekarang sudah ada juga, kalau mau di-download silakan. Di penghubung juga baru saja sudah saya kirimkan. Ada lagi kakak-kakak yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Kak Hendra. Silakan, Kak. Kalau persiapan model seperti ini, apakah juga berlaku untuk kelas kecil? Di mana kelas kecil kan umumnya narasinya atau message-nya cukup simple dan sederhana, tapi harus dimengerti oleh anak-anak kelas kecil, yaitu balita dan batita. Bagaimana Kak Hendra? Terima kasih. Terima kasih, Kak Arwinto. Jadi proses ini adalah proses dasar ya, untuk kita memahami perikop firman Tuhan. Jadi kita lakukan sebelum kita ada di berbagai kelas yang kita akan layani. Kita menggalinya dan menemukan pesan-pesan utama. Dari segala penemuan kita itu, kan kita bisa lalu jadikan sudut pandang ya, mau pesannya apa nih ya, dari penggalian itu kan banyak pesan-pesannya. Nah di sanalah misalnya pesannya adalah bagaimana Tuhan Yesus memperhatikan setiap orang. Ya. Maka itu bisa kita olah sesuai dengan kelasnya. Kalau kelas batita balita tentunya kita bisa menyampaikannya untuk membuat adik-adik tahu kisah ini. Itu aja sebenarnya sudah cukup ya. Jadi kalau kita mau tambahkan
bahwa Tuhan tuh memperhatikan. Tandanya adalah seperti papa mama memperhatikan kalian ya. Karena ada adik-adik batita balita kan abstraksi tentang Tuhan masih sangat terbatas. Mereka melihat dari apa yang dilakukan oleh papa mamanya. Di kelas kecil, kelas besar tentu akan berbeda ya, sesuai dengan pertumbuhan anaknya. Refleksi-refleksi sudah bisa dilakukan. High thinking order sudah bisa dilakukan oleh adik-adik di kelas besar ya. Tentu akan menyesuaikan Kak Arwinto. Jadi proses ini adalah proses dasar. Proses yang paling awal harusnya dilakukan oleh setiap kita. Yang saya mau sampaikan itu adalah kakak-kakak ingat bahwa kita ini berkhotbah untuk adik-adik. Kita bukan hanya bercerita, tapi kita sedang menyampaikan firman Tuhan. Bagaimana mungkin kita menyampaikan firman Tuhan tanpa membaca teksnya? Bagaimana mungkin kita menyampaikan pesannya tanpa menemukan sang pesan itu sendiri di teks itu? Dan menemukan pesan itu hanya bisa dilakukan dengan eksposisi. Nah, melakukannya dengan proses ini. Gitu, Kak. Kak Hendra mau bertanya, Kak. Silakan, Kak Dewi. Untuk anak-anak itu kan seringnya itu mengingat ketika kita bercerita, ketika kita bertanya, itu mereka taunya itu Tuhan Yesus kayak gitu. Nah, padahal kita itu sedang bercerita tentang perjanjian lama. Jadi bagaimana cara kita itu membetulkan jawaban mereka dan apakah perlu dijelaskan? Seperti itu, Kak. Terima kasih. Saya mengajar di kelas umur 3 sampai 5 tahun. Oh, baik. Terima kasih, Kak Dewi. Di nanti sore kita akan bicara juga bagaimana menghubungkan semua teks ini dengan Tuhan seperti apa. Makanya di Bina Warga itu buku bahan ajarnya diberi judul Mengenal Tuhan Lebih Dekat. Di balik semua kisah-kisah tentang Daud, Rahab, tentang Esther, tentang segala tokoh Alkitab, ada Tuhan yang seperti apa yang mau kita kenalkan. Maka berujung pada Tuhan seperti apa. Nah, itu yang mau kita bawa. Semua cerita ini adalah cerita tentang Tuhan, bukan sekedar tentang tokoh ya, bukan tentang Yusuf, bukan tentang Simpson ya, tapi tentang Tuhan. Nah, pengenalan Tuhan lalu dalam konstruksi teologi Kristen dengan ala Trinitas tentunya kan akan perlu waktu karena pola abstraksi pemahaman adik-adik masih sangat terbatas mungkin ya. Kita memaklumi dalam situasi sosial yang ada. Nanti ketika usianya semakin bertambah, kita bisa perlengkapi untuk pemahaman-pemahaman itu. Jadi kalau saat ini adik-adik masih mengatakan Tuhan Yesus, kita maklumi kalau memang itu adalah pengenalan awal tentang Tuhan ya. Dan kita wujud yang paling sederhana sang adik-adik di umur, apalagi di umur 3 sampai dengan 5 tahun, ya sosok Tuhan Yesus, karena kan dalam kisah-kisah kita itu sosok Tuhan Yesus ya yang hadir ya, yang ada gambarnya gitu. Itu yang membuat mereka kenal dan akrab dengan sosok itu ya. Saya pikir tidak menjadi masalah Kak untuk di awal ya. Tentu dalam perjalanan usia yang bertambah nanti kita akan pelan-pelan untuk perteguh konstruksi pemahamannya. Begitu Kak. Kak Ina, silakan Kak Ina. Pak, maaf agak di luar topik, tapi jujur slide PPT Bapak itu menarik sekali Pak. Mungkin nanti bisa di-share Pak. Karena kayaknya ketika Bapak nunjukin share slide itu kan anak-anak mungkin kalau lihat kita yang juga pas kita cerita kita pakai metode yang sama mungkin anak-anak suka gitu loh Pak. Itu gimana sih Pak buatnya? Oh baik Kak. Nanti ada sesi sama siapa itu? Sama Kak Medi ya. Teknik bercerita. Tenang Kak Ina. Nanti ada waktunya. Nanti akan dibagikan dalam teknik bercerita. Dan kami berharapnya bisa digunakan dalam kelas hybrid ya. Supaya bisa lebih relevan untuk konteks saat ini. Gitu Kak Ina. Terima kasih Pak.
Baik, kakak-kakak, kita cukup dulu ya. Nanti kita akan jumpa lagi sore hari jam 4 sore. Ya, kita akan ngobrol. Nanti semua bahan yang saya sampaikan akan dibagikan via penghubung. Nanti setiap gereja akan mendapatkannya ya, kakak-kakak. Terima kasih untuk kesediaan kakak-kakak bersama belajar. Kita akan akhiri sesi yang pertama ini. Kita akan ketemu nanti sore. Mari kita berdoa ya, kakak-kakak. Kami sungguh bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan, sehingga pada saat ini kami boleh bersama-sama belajar, dan kami sungguh bersyukur ada waktu untuk menggali firman Tuhan bersama. Kami berharap kami punya gairah kerinduan untuk menggali firman Tuhan, karena kami tahu cara sederhananya. Pertemukan kami sore nanti, dan apa-apa yang kami lakukan hari ini, Tuhan berkatilah. Kami bersyukur, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Oke, kakak-kakak, sampai ketemu sore nanti ya. Di link yang sama. Terima kasih, Kak Hendra. Terima kasih, Kak Hendra. Terima kasih, Kak Hendra. Terima kasih. Terima kasih, Kak Hendra. Ayo, Kak nanti. Bye-bye. Sampai nanti. Makasih Kak Terima Hendra. kasih, Kak Hendra. Ayo. Thank you, Kak. Ayo, sama-sama Kak. Ayo. Kak Grace, PTI. Wah, banyak nih ya PT yang ikut. Ya, Pak. Banyak. Terima kasih Pak Pendeta Hendra. Mari Kak Retno, Kak Coki, thank you. Ayo, Mari Kak Pak Grace. Hendra, terima kasih. Ayo Kak Grace, mari semua. Oh iya, enggak ada absen ya Pak? Nanti di sore hari. Oke, terima kasih. Pak Hendra, shalom. Hai kamu. Waduh. Baru mau jadi guru biasa. sekolah minggu Pak, belajar Pak. Harusnya bahan ini Pak Amas yang ngasih nih. Ah, enggak lah. Tetap belajar. Gimana Nunuan? Aman? Baik, Pak. Ini saya peserta paling jauh ya dari Nunukan ya. Iya nih, Kalimantan luar biasa. Saya kan dulu kan jemaat perniagaan Pak. Oh gitu. Ya. Jadi iseng-iseng lihat warta, dapat kiriman warta, ada acara ini. Iyalah ikut lagi lah belajar. Aduh, dahsyat. Lengkapi lagi. Iya. Thank you. Terima kasih Pak Mas. Pak Hendra. Sama-sama. Pak, acaranya sore apa minggu, Pak? Cuma hari ini doang yang Sabtu, Kak, ya. Nanti sore ada ya. Tapi setelah itu hari Minggu terus. Ada satu lagi terakhir, ada Sabtu. Sabtu. Ya. Jadi terakhir. hanya hari ini aja Sabtu ya. Baik. Minggu sore yang jam lainnya 4 gitu. Ya? Jam 4 betul. Iya. Jam 4 sampai jam 6. Apa ya? Nah, Betul. kalau saya kan berarti jam 5 kan. Betul, jam 5 di sana, benar. Iya, oke. Oke, Pak Mos, Ya, sampai ketemu terima kasih, semua. shalom. Bye-bye. Shalom.